Kalau untuk mama, misalkan nonton video ini, ada pesan nggak buat mama? Ya buat mama, ya pertama terima kasih sih buat mama, maksudnya kayak dari kecil ya gua Mhm, dijagain dia gitu. mhm. Sayang banget dia sayang banget tuh sama gua. Kalau ini baru Sedih, gue lebih sedih ngebahas nyokap nyokap, ya. karena memang nyokap ngebesarin Vili sama kakak seorang diri ya. Mhm. Kayak kalau nyokap ya gue lebih say thanks aja sih gitu. Udah baik banget sayang sama gua gitu, dan makasih gitu, dia udah kuat. Dia ngebesarin gua, ngebesarin kakak gua sendiri. Udah broken home, jangan pernah lah ngerasa lu sesedih itu gitu terus sampai kayak mutusin bunuh diri. Itu please jangan banget sih, jangan banget sampai kepikiran untuk bunuh diri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzi dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu. Cerita bareng Restu. Seberat apapun hidup kita atau sesulit apapun hidup kita, jangan pernah mengambil jalan pintas berbuat kejahatan demi untuk memudahkan jalan hidup kita. Karena berbuat kejahatan tak akan mempermudah hidup kita. Tetaplah berbuat baik karena kita tak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan menuntun kita ke surga. Nah, jadi aku kali ini kedatangan narasumber yang begitu sangat luar biasa sekali. Dia seorang wanita yang sangat mandiri sekali dari sejak ia kecil. Ini dia, Vili. Halo Restu. Halo Vili. Iya, Halo, gimana kabarnya Vili? baik puji Tuhan. Gimana kabar tuh ya? Alhamdulillah baik. Allah selalu mencintai kita semua ya Vili ya. Iya, Sehat Vili. Mama sehat juga. sehat. Vili, banyak sekali request netizen di luaran sana gitu. Saat ngelihat TikTok kamu itu, aku sempat ngelihat ini dia cuplikan TikToknya. Remember when Tulus said, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Aku mau nanya, boleh nggak? Boleh banget, boleh. Nah, ini kalimat yang pertama adalah Vili seorang broken home sejak umur 4 tahun ya. Iya, benar banget. Itu kenapa Vili bisa broken home kayak gitu? Kenapa orang tua? Maaf ya, ini sangat menyinggung perasaan. Enggak Enggak ya, apa-apa, nggak apa-apa. enggak masalah. Sebenarnya memang benar. Kejadiannya itu dari ketika gua umur 4 tahun tuh. Umur 4 tahun. 4 tahun. Bahkan di umur segitu gue juga belum ngerti gitu. Belum ngerti orang tua pisah gitu, belum ngerti perceraian tuh kayak gimana. Bahkan itu gue nggak ngerti sama sekali gitu. Oh, jadi memang di umur segitu kalau belum memahami apa sih arti perpisahan kedua orang tua gitu. Iya, jadi ya udah gue ngertinya cuman kayak oke, bokap gue mungkin karena udah terlalu sering dia tiap weekend itu pergi untuk keluar kota gitu kan. Jadi ya yang gue tahu, oh mungkin dia lagi pergi untuk kerja aja gitu. Bahkan di umur gue segitu gue kan nggak ngerti kan apa itu kayak divorce, orang tua pisah gitu. Gue nggak ngerti sama sekali sih di umur segitu. Itu posisi Vili di Jakarta ya? Di Jakarta, dari dulu memang di Jakarta sih. Ya ampun, jadi di umur segitu dengan orang tua berpisah. Vili anak keberapa? Anak kedua dari 2 bersaudara. Waktu itu kakaknya Vili umur berapa? Kakak tuh umur berapa ya? Dia tuh cuman beda 4 tahun ya. Oh, tapi kakak udah ngerti lah ya. Berarti kakak waktu itu sekitar 8 tahunan. Iya, harusnya udah ngerti sih. Kakak lebih ngerti sih. Tapi perasaan Vili waktu itu gimana sih?
perasaan karena masih kecil kali ya, jadi belum ngerti gitu. Cuman udah mulai ngerti itu kayak pas SMP. Oh, jadi ngerti, SMP. memahami dengan keadaan bahwa orang tua udah nggak bersama lagi gitu. Iya, karena kan memang dari kecil ini gua ikutnya ke nyokap tuh. Gua sama kakak gua ini ikut ke nyokap. Kita memang ditinggal gitu aja ketika divorce gitu. Iya, serius. Iya, kita ditinggal gitu aja dan gua sama kakak kebetulan ikut ke nyokap. Oh, sebentar, sepertinya ini kan ada case-case yang mellow, jadi aku siapin tisu dulu. Enggak. Ayo, pilih lanjut. Oke. Ya, jadi lebih ke ini aja sih. Ketika gua 4 tahun kan memang gua nggak ngerti apa-apa gitu. Cuman gua ngerti ketika gua udah SMP di situ. Di situ bokap masih tetap ada ngebiayain tiap bulan aja gitu. Tapi memang kita nggak ada yang waktu untuk quality time gitu. Makanya itu yang bikin gua nggak ngerti kenapa kok bokap jadi jarang di rumah ya. Itu kan ketika gue SD pun gue belum begitu ngerti-ngerti banget gitu. Jadi gue benar-benar ngerti itu ketika gue udah SMP sih. Itu di SMP mulai lo paham apa namanya? Paham bahwa kedua orang tua tuh udah berpisah gitu. Iya, Mulai pas paham. SMP. Itu dari Bener-bener. kata orang atau dari keluarga atau lo mulai ngerasa sendiri gitu? Enggak sih, karena ketika gue SMP sorry ya, jadi bokap nyokap gue ini divorce karena memang ada orang ketiga. Ada orang ketiga. Sebenarnya kan kalau dalam pernikahan itu orang ketiga itu bukan cuman tentang pasangan lain gitu kan, bisa aja juga keluarga atau segala macam. Nah tapi kalau di orang tua gue ini orang ketiganya itu adalah dari si pihak bokap gitu. Jadi ada perempuan lain lah ibaratnya, dan itu gue udah mulai ngerti pas SMP karena gue pernah ditemuin langsung sama si perempuannya itu. Sama bokap lo? Iya, sama bokap. Jadi beberapa ada acara keluarga, kita ketemu di sana kayak gitu. Ngomongnya gimana? Ngajak lo ketemu sama perempuan itu gitu? Gue juga kalau ditanya gimana gue ngajak ketemunya, ya tiba-tiba aja gitu, kayak udah gue kenal aja gitu. Maksudnya gue tahu gue diajak mungkin ya dari kakak gue juga udah kayak ada ngasih tahu gitu loh. Oh ini loh bokap sama dia gitu. Di situ gue kayak awal gue mungkin masih biasa aja ya ketika gue ketemu dia, cuman akhirnya tuh ada beberapa titik yang sampai gue tuh pernah berantem hebat tuh sama si cewek itu. Kenapa? Sama si cewek itu. Jadi ada 2 kali gue berantem hebat sama si cewek itu. Yang pertama itu ketika gue main ke rumah bokap. Gue yang ada di pikiran gue gini, gimana pun gue anaknya. Iya. Bener kan? Nggak ada mantan anak ya? Nggak ada istilah yang namanya mantan anak gitu. Ya kan, mantan istri atau mantan suami ada. Tapi nggak ada istilah buat mantan anak. Itu gue pernah sekali gue datang ke rumah bokap dan dia tuh kayak merasa nggak seneng. Dia bilang ke bokap gitulah, kayak intinya ngapain sih dia datang, gue dan kakak gue datang ke sana tuh ngapain, dia bilang kayak gitu. Terus ya gue denger, dan karena gue orangnya tuh mudah tersinggung gitu, gue orangnya gampang marah, tapi sekalinya gue marah yang memang gue bisa berapi-api gitu. Nah di situ gue berantem hebat, gue sampai banting pintu rumahnya dia. Bukan banting piring ya? Bukan. Oh, bukan. Gue banting pintu. Pintu rumahnya dia itu sih. Itu yang paling kejadian pertama kali itu gue berantem sama dia. Itu terakhir kapan? Terakhir itu gue ketemu sama dia si perempuannya kan, sama si perempuannya itu sekitar Imlek 3 tahun lalu. Jadi udah lama ya. Kalau di keluarga gue itu kan kalau Imlek kita biasanya ada visit lah, kayak kalian lebaran gitu kan. Nah jadi saling mengunjungi rumah keluarga gitu ya, saudara. Nah itu kita ngunjungin ke ada salah satu saudaranya bokap, terus kita kunjungin, gue dateng, terus gue sama kakak gue dateng, ketemulah di sana kita ketemu di sana. Dia dateng lah sama anak-anaknya juga. Dia itu udah punya 5 anak dan perempuan 5 semua. Anak? Iya. Seven Icon nggak? Seven kan 5. Apa yang grup dan ininya 5 ya? Apa ya? Tahu gue. Intinya perempuan semua. Perempuan semua. Terus dateng lah, dan
itu gue udah cukup dewasa gitu, gue udah ngerti untuk bisa benci sama orang. Di situ gue benci banget sama dia. Dia dateng, gue disuruh apa ya, begitu dia masuk pintu gue disuruh salim sama dia tuh, gue nggak Sama mau. anaknya. Oh, sama Sama- si perempuan itu. Iya, sama si ceweknya itu dateng masuk pintu, tiba-tiba dia ngejulurin tangan gitu loh ke gue, suruh kayak gini. Gue Suruh cium tangan gitu. Iya, gue disuruh salim gitu dan gue nggak mau. Di situ gue marah. Gue cuman diem, gue main handphone gitu. Terus dia tuh maksa, dia tarik tangan gue, dia giniin ke kepala gue. Jadi saliman paksa gitu ya. Iya, dia maksa gue untuk salim sama dia. Di situ gue kayak, bahkan gue sampai sorry ya, gue keluar kata kasar. Gue sampai katain dia, anjing lo ya. Gue yang biasanya gue nggak pernah semarah itu sama orang lain, sampai ngatain dia anjing, apalagi orang yang lebih tua dari gue tuh nggak pernah ngatain dia anjing lo ya kayak gitu. Karena udah keterlaluan banget ya nggak sih? Iya, gue udah emosi banget gitu. Maksud gue nggak mau lo tiba-tiba lo dateng nyuruh gue salim, gue nggak mau. Lo narik tangan gue, terus lo giniin ke kepala gue, lo siapa gitu, Iya, betul. ya kan? Nah dari situ, dan gue nggak nyangkanya malah si bokap gue tuh marahnya ke gue, Oh, dia ngebelain perempuan itu, saya. belain perempuan itu. Gue Diusir. diusir saat itu di situ. Gue diusir dari rumah saudaranya. Ya udah, gue pergi karena dia ngebelain si istrinya itu. Setelah itu gue diblokir. Sama bokap? Semua media sosial gue diblokir sama bokap. Sampai ke WhatsApp pun gue diblokir. Pilih. Enggak. Oh, enggak. Kuat ya, Pilih. Udah tegar. Serius, Pilih Iya. digituin. Gue diblokir. Gue dengernya aja sedih banget loh, Pilih. Ya, Tapi sampai sekarang tuh diblokir. akhirnya dia buka lagi blokir. Pas kapan? Itu gue lupa pas kapan, cuman gue iseng ngecek WA-nya, ternyata memang udah dibuka blokir sama dia. Tapi Dia nggak ada ngubungin, cuma blokirnya doang. bahkan ulang tahun anaknya pun dia nggak inget. Gak pernah dia ada ngucapin kayak tiap tanggal 11 gitu kan, kayak kemarin aja gue baru ulang tahun. Gak ada, dia ngucapin pun gak ada sama sekali. Bener-bener gue rasa dia nggak inget apa gimana gitu, gue juga nggak ngerti sih. Terakhir ketemu sama bokap kapan? Itu 3 tahun lalu yang gue 3 tahun diusir. yang lalu. Oh enggak, ketemu setelah kejadian itu nggak pernah ketemu sama sekali. Terus tiba-tiba tuh masih tahun ini itu nggak sengaja ketemu karena gue ada meeting di salah satu tempat makan gitu. Gue meeting sama klien gue, dan si bokap nih lagi meeting juga sama kliennya dia. Kita di situ nggak sengaja ketemu, tapi kita bener-bener nggak nyapa, kayak nggak kenal. Buang muka gitu. Tapi Iya. dia ngeliat kamu. Lihat, dia Ya ngelihat, dia sama-sama ngelihat, gue juga ngelihat, tapi kita nggak nyapa sama sekali. Kayak gitu. Selama ini kamu pernah nggak sih nanya sama mama kamu, "Ma, kenapa sih papa kayak gini?" Atau nanya penyebab orang tua kamu berpisah meskipun kamu udah tahu gitu? Enggak sih, Nggak pernah nanya. nggak pernah, karena ya udah tau lah, gue udah tahu perempuan itu kayak gimana gitu. Tapi takutnya kalau nanya lebih buat hati mama kamu sakit lagi ya, takutnya. Iya, karena nyokap juga kan udah, ibaratnya gue sama nyokap ya udah kita jalan aja, kita nggak butuh sosok ayah. Bahkan dari sampai sekarang pun kita nggak butuh tuh, kayak gue nggak pernah nanya ke nyokap, "Mah, mama mau nikah lagi nggak?" gitu, atau "Mah, mama nggak mau punya suami lagi atau gimana?" gitu. Nggak pernah, dan nyokap pun nggak pernah nyinggung soal itu gitu. Jadi gue pun nggak ada sosok bokap pun, udah biasa aja gitu. Gue nggak merasa apa-apa, biasa aja, udah bisa, gue bisa kok tanpa dia gitu. Tapi pernah nggak sih dalam hati kecil lo itu rindu sosok akan ayah gitu? Enggak, Sama sekali nggak? enggak ada sama sekali. Enggak, bukan rindu yang dalam artian gue pengen bokap Ketemu. gue balik ini gitu. Enggak ada sama sekali. Mungkin gue udah di tahap kayak bukan benci ya, tapi lebih ke buat apa sih gitu. Gue udah hidup sama nyokap gue gitu, gue dibesarin sama dia sampai dengan gue saat ini gitu, sampai gue wisuda, sampai gue kuliah segala macam, gue kerja itu Itu sama nyokap. nyokap semua yang biayain kamu kuliah gitu, sekolah, nyokap. Sebenarnya bokap sempet ada ngasih kayak uang bulanan gitu,
uang bulanan tapi memang nggak besar. Harusnya kan bukannya kalau seorang anak itu kan masih jadi tanggung jawab ayahnya kan, masih jadi tanggung jawab ayahnya sampai si anak ini bisa nyari nafkah atau nikah ya, ya kan? Tapi ini ya udah dia nafkahin tetap tiap bulan tapi memang nggak besar dan puncaknya itu ketika gua kuliah tuh. Ini gue nyesek banget. Gua kuliah Butuh tisu? Enggak. Gua udah tegar tuh. Ya ampun Vili. Ternyata di balik keceriaan Vili ada cerita kesedihan lagi ya di balik semua itu. Ya gitu. Jadi pas gua kuliah sih tuh itu puncak gua kayak aduh udah gua nggak tahu gitu harus gimana gitu. Pas gua kuliah ini gua udah nyari-nyari universitas Nyari universitas yang seperti apa? yang oke lah gitu, ibaratnya oh oke nih kayaknya gue udah cocok di sini, gue udah ngambil tes seleksinya, gue udah masuk, gue udah tinggal bayar uang mukanya lah ibaratnya. Gue minta lah sama dia, terus tiba-tiba dia tuh bilang itu terlalu mahal, cari aja kampus, Cari yang murah gitu maksudnya. cari yang lebih murah, dia bilang kayak gitu. Terus udahlah akhirnya gue cari kampus yang lebih murah, itu gue ngalah, gue cari kampus yang lebih murah, masuklah gue di kampus itu. Dia biayain uang awalnya aja, sedangkan gue kuliah masih butuh 7 semester lagi, ya kan? Betul. Itu nyokap semua main dari awal sampai akhir. Akhirnya nyokap, tapi puji Tuhannya gue dapet beasiswa waktu itu. Gue dapet beasiswa dari gue semester 2 sampai semester 7. Jadi untuk biaya kuliahnya kan lebih ringan kan. Paling kayak biaya ongkos sama makan aja ya. Iya, kayak gitu aja lah, biaya untuk keperluan sehari-harinya aja gitu. Terus ya udah, nyokap semua yang biayain, sampai wisuda pun nyokap. Nyokap kerja apa selama ditinggal sama bokap? Banyak banget sih. Gue tuh sama nyokap kayak udah ngerasain banget lah tuh hidup susah. Kita udah mulai dari pindah-pindah kontrakan, nggak cuman sekali ya, itu tuh kita berkali-kali kita pindah kontrakan. Terus nyokap tuh juga awalnya tuh punya usaha salon, dia punya usaha salon tapi karena kontrakan yang di rumah pertama itu habis, akhirnya kita pindah kontrakan. Jadi tahunan itu kontraknya. Tahunan. Setahun habis pindah lagi. Iya, tahunan. Karena nggak cukup buat membayar lagi, tahunan lagi gitu. Tahunan. Terus ya udah kita pindah kontrakan, nyokap masih buka usaha salonnya juga tetap jalan gitu, sampai akhirnya kita bisa kebeli rumah yang ada di Sunter sekarang, dan itu Alhamdulillah ya. Puji Tuhannya itu udah jadi rumah sendiri sih, itu dari usaha nyokap. Usaha nyokap seorang Wonder Woman. Ya ampun, sosok ibu, salam ya. Salam buat ibu ya Vili ya. Iya. Vili adalah sosok seorang wanita yang sangat luar biasa, Bu. Dia tegar menghadapi kenyataan yang seperti ini ya, meskipun berat untuk jalanin ya Vil ya. Dari kecil tanpa sosok seorang ayah, tapi Vili berjuang hingga saat seperti ini gitu ya. Iya. Kakak gimana kakak sekarang? Kakak kebetulan udah nikah, jadi dia emang udah pisah rumah. Cewek cowok kakaknya? Cewek juga. Cewek. Tapi Vili pernah nggak sih curhat sama kakak, kenapa sih kayak gini gitu? Pernah nggak? Kalau curhat kenapa kayak gini nggak pernah, tapi lebih ke curhatnya gini, gila ya tuh cewek. Lebih jadi, ke ngeluapin emosi gitu. Jadi nggak pernah keluh dengan keadaan ya? Enggak. Tapi berusaha untuk tegar, tapi masih jengkel aja. Bahkan gue tuh saking bencinya tuh sama tuh cewek, gue tuh sampai kayak mikir gini, nanti ya, bahkan sampai gue mati pun gitu, gue nggak akan maafin tuh cewek. Sampai sekarang ya? Sampai gue mati nggak bakal gue maafin tuh cewek. Karena si cewek itu adalah merusak kebahagiaan. Kemarin lu sempat cerita kalau si anaknya bukan salah nyokap gue dan nyokap lo, apa gimana sih? Iya. Gimana tuh ceritanya, awalnya gimana? Jadi gue pernah berantem sama anaknya dia. Nah, anaknya dia itu yang pertama cuman beda 4 tahun sama gue tuh. Bedanya cuman 4 tahun, berarti ketika gue lulus kuliah, dia tuh masuk kuliah. Ya benar kan ya, 4 tahun. Nah, terus adalah waktu itu gue bikin status story di IG. Instagram.
gue bikin story di Instagram, gue tuh kayak bikin semacam quote gitu, kata-kata udah puas belum merusak kebahagiaan orang lain dengan merebut kebahagiaan milik orang lain, kayak gitu lah. Iya, heeh. Bukan, udah puas belum bahagia dengan merusak kebahagiaan orang lain. Iya, heeh. Intinya kayak gitu kata-kata. Terus di komen lah sama dia. Intinya tuh ya, dia bilang, iya bokap ninggalin nyokap lu kan ya karena nyokap lu. Anak mana yang nggak marah orang Digituin tuanya ya. digituin gitu ya kan? Marah banget gue marah banget di situ. Maksud gue, lo ngerti apa? Masih kecil ya. Lu ngerti apa? Lu nggak tahu tuh mak lu kayak gimana dulunya gitu ibaratnya kan. Gue nggak mau nyalain lu gitu sebagai anak, cuman ya lu nggak bisa so tau gitu aja gitu kan. Gue Betul, kayak betul. iya, akhirnya gue berantem tuh di DM Instagram, cekcok. Dia sampai ngeluarin kayak beberapa kata-kata kasar juga, dan dia gue bilangin lah, intinya gue tantang untuk ya udah kita selesain langsung aja Cara ketemu gitu ya. secara ketemu. Tapi dia kayak menghindar dan dia malah emosi. Di situ dia nyalahin nyokap gue mulu gitu. Kayak iya, gak mungkin lah bokap ninggalin nyokap lu kalau nyokap lu baik-baik aja. Dia ngomongnya kayak gitu. Lo ngerti apa gitu. Ya kan? Itu gue benci banget sih sama tuh anak sampai sekarang Sampai juga. sekarang ya. Bahkan kalau gue ketemu dia pengen gue gampar mulut. Coba gampar. Kayak kemarin gue digampar. Gambarnya harus yang kenceng. Oh, Harus sakit. yang kenceng. Nah, Vili, kalau misalkan bokap nonton video ini, coba kamu ingin sampein apa ke bokap? Apa ya? Bingung gue mau nyampein apa ya. Sehat-sehat aja lah. Sehat-sehat aja. Belum tentu kalau lo kenapa-napa, keluarga lo yang di sana bakal ada. Ya sehat-sehat aja lah. Itu aja. Enggak bilang ayah aku rindu gitu enggak. Enggak rindu sama sekali. Berarti rasa bahwa kamu masih memiliki seorang ayah itu udah nggak ada sama sekali, Phil? Nggak ada, udah telanjur mandiri ya gue tuh. Bahkan gue sama cowok aja ya, nggak sama ayah deh. Gue sama cowok aja tuh kayak gampang ilfil tuh nggak? Takut kejadian kayak sama orang tua gitu nggak sih? Iya, takut Ada kejadian. rasa trauma gitu juga ya? Ya trauma tetap ada, tapi bukan trauma yang untuk gue nggak mau nikah nih karena kejadiannya kayak gini, enggak. Kan ada kan yang sampai Iya, trauma. betul. Ya, sampai, udahlah gue nggak usah nikah aja, gue nggak mau nanti rumah tangga gue kayak orang tua gue gitu. Enggak, gue nggak gitu. Kalau untuk mama, misalkan nonton video ini, ada pesan nggak buat mama? Ya buat mama, ya pertama terima kasih sih buat mama, maksudnya kayak dari kecil ya gue dijagain dia gitu. Sayang banget, dia sayang banget tuh sama gue tuh. Iya, pasti setiap ibu sayang banget sama anaknya. Dia sayang banget, kayak Kalau ini baru gue lebih sedih ngebahas nyokap, karena memang nyokap ngebesarin Vili sama kakak seorang diri ya. Iya, kalau ngebahas bokap tuh gue lebih emosional gitu, tapi nyokap beda kan. Kayak kalau nyokap ya gue lebih say thanks aja sih gitu. Udah baik banget sayang sama gue gitu, dan makasih gitu, dia udah kuat, dia ngebesarin kakak gue sendiri. Udah. Maksudnya gue nggak tahu ya kalau gue jadi dia, belum tentu lo gue kuat gitu. belum tentu gue sekuat dia gitu. Kayak ini mikirin lo gitu, anak gue masih harus sekolah, anak gue harus ada biaya-biaya kesehariannya gitu. Dan nyokap gue tuh nggak pernah tuh mau yang namanya ngebiarin gue, maaf ya, kayak gue nggak mau anak gue hidup susah. Nyokap gue tuh nggak pernah mau ngebiarin gue kayak gitu. Jadi apapun yang gue minta, apapun yang lagi gue butuh, itu sebisa mungkin dia akan kasih. Mungkin semua orang tua gitu ya, tapi di sini meskipun gue tahu kayak kadang nyokap suka ngeluh gitu, usahanya kan nggak selalu lancar. Iya, ya. betul, namanya usaha kan naik turun ya, Phil ya. Iya, namanya usaha naik turun gitu. Cuman kayak hebat lah, gue bisa bilang dia ibu yang hebat. Wonder Woman hebat ya, banget. seorang ibu. Hebat banget. Pengen peluk mama nggak sekarang? Pengen. Coba peluk online.
Bu, terima kasih ya sudah membesarkan Fili. Sekarang Fili sudah menjadi seorang wanita yang tangguh, menjadi seorang wanita yang dewasa dan sangat begitu mandiri. Ibu juga sosok seorang wanita yang sangat luar biasa, seorang Wonder Woman yang membesarkan Fili dengan ketulusan, kasih sayang hingga Fili menjadi saat ini. Thank you banget sih sama mama, itu bener-bener mama gue hebat lah pokoknya, Hebat. hebat banget. Tapi mama juga nggak pengen untuk menikah lagi gitu. Enggak sih, dan gue juga nggak pernah nyuruh dia untuk nikah. Tapi kalau lagi. misalkan mama izin untuk menikah lagi, sama Fili diizinin nggak? Kalau sekarang nggak usah lah, udah usianya juga udah cukup tua gitu, maksud gue buat apa gitu. Oh, tapi kan namanya hidup ya butuh pasangan saat nanti kita tua, Fili. Ya kan ada gua tuh. Iya, Fili siap nemani masa tua mama ya. Iya kan ada gua, Betul. jadi nggak usah lah, nggak apa-apa. Cuman kalau memang ada dan mau ya nggak apa-apa gitu, gua nggak apa-apa juga. Asal jangan seperti yang kemarin ya. Iya, kalau jangan kayak dia gitu. Dia. Jangan kayak dia ya. Jangan kayak dia, inget ya. Ya ampun Fili, jadi ini kisah inspiratif buat kalian semua, meskipun kalian mungkin dari beberapa lapangan tuh ada yang ngalamin yang namanya broken home gitu kan. Ini adalah salah satu motivasi buat kalian semua bahwa kalian bisa tetap bertahan hidup, bisa bertahan mandiri, hidup secara mandiri dengan satu orang tua kalian saja. Tapi ini juga bukan menjadikan contoh agar mungkin kalian yang masih berumah tangga untuk melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Kasihan nanti anaknya kelak. Bener, anak yang paling kasihan. Ya ampun Fili, ini adalah suatu kisah yang sangat inspiratif sekali buat anak-anak yang mengalami broken home di luar sana. Kan banyak tuh anak yang sampai depresi, bahkan ada sampai yang bunuh diri gitu, ada ya kan Fili ya. Tapi Iya. Fili adalah salah satu anak yang korban broken home kedua orang tuanya, yang tegar banget gitu menghadapi masalah seperti ini. Ibarat kata kan ini kan masalah yang begitu sangat serius ya Fil ya. Kalau nggak kuat mental bisa down banget ya nggak sih Fil? Iya, bener. Ya itulah pesan aja sih buat teman-teman broken home, jangan pernah lah ngerasa lu sesedih itu gitu terus sampai kayak mutusin bunuh diri. Itu please jangan banget sih, jangan banget sampai kepikiran untuk bunuh diri, itu bego. Tentang orang tua yang menyakiti kita gitu ya. Kita harus masih memiliki kehidupan yang sangat panjang. Kita juga harus membahagiakan orang tua yang melahirkan kita, mendidik kita dari sampai saat ini gitu ya Phil ya. Jadi tetap semangat terus Phil. Dan salam juga buat mama di rumah ya Phil. Ya. Salamin halo ibu. Salam bu, Philly-nya udah bahagia bu. Amin, bahagia. Amin. Dan kelak Philly segera ke pelaminannya Phil ya, biar mamanya dapat cucu dari Philly. Itu masih lama kayaknya. Oh masih lama. Tapi kakak udah punya anak Phil. Kakak udah punya anak. Udah dua. Udah 2. Umur berapa? Yang satu 4 tahun, yang satu 6 tahun. Oh yang satunya 6 tahun. Anak pertama 6 tahun, anak kedua 4 tahun. Iya, masih pada kecil-kecil. Di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Oh di Jakarta juga, deket ya berarti ya. Deket. Dan kakaknya Philly juga adalah kakak yang luar biasa ya Phil ya. Membimbing Philly, mengajarkan Philly untuk kuat dan sabar juga. Jadi 3 Wonder Woman yang sangat luar biasa gitu loh. Powerpuff Girl. Bener banget. Yang ini nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah. Kalau misalkan gua ada di posisi Philly juga bakalan sedih banget sih pastinya ya. Tapi ya Harus kuat lah. Harus kuat. Keluarga Philly bisa membuktikan meskipun tanpa seorang ayah bisa hidup bahagia sampai saat ini gitu Bun. Jadi pelajarannya adalah jangan pernah terpuruk meskipun kalian korban dari broken home kedua orang tua kalian. Tetap semangat menjalani hidup kalian masing-masing. Semangat Philly. Oke Philly, terima kasih yang sudah mau mampir dan bercerita di sini. Semoga di balik cerita ini kalian bisa mengambil hikmahnya dari apa yang diceritakan Philly. Yang jelek-jelek ya dilupain aja ya, tapi yang balik ya diikutin gitu kan, karena memang keluarga Philly jadikan panutan untuk kita bersabar gitu. Terima kasih Philly udah mau bersini, thank you ya. Restu udah diundang ke Tatu.
Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe Restu Fauzi. Dan jangan lupa follow Instagramnya Vili. Apa Vili? Scholastica Evili. Scholastica Evili, linknya ada di deskripsi. Oke semuanya, terima kasih. Aku Restu Fauzi dan Evili. pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.